Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tercurah limpahkan kepada kita, jalan-jalan kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita, dan jalan-jalan keburukan yang Allah seringkali hindarkan dari kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kembali kita lanjutkan dalam pembahasan kaidah-kaidah keistiqomahan. Terakhir di poin keberapa Pak ya? 6 ya. Berarti sekarang 7 begitu? Di poin ke-6 berkaitan dengan bahwa istiqomah tidaklah diraih kecuali lillahi, harus karena Allah, atau istiqomah tidaklah dijalankan kecuali karena Allah. Wabillahi, dan meminta pertolongan kepada Allah. Wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah atau di atas syariat Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam kaidah keistiqomahan ini, yaitu kaidah yang ke-7. Kaidah ke-7 mengatakan, alal abdi mahma istaqama alla yattakila ala amalih. Hamba sekalipun dia telah menggapai keistiqomahan, maka hendaknya tidak bergantung atau bertawakal kepada amalnya. Ini belum ya? Belum. Jadi sehebat apapun istiqomah kita, kalau istiqomah, atau sehebat apapun istiqomah seorang hamba, maka tidak boleh dia bersandar kepada amalannya. Sehebat apapun amalannya, sedahsyat apapun kesolehannya, maka dia tidak boleh dan tidak bisa bergantung kepada amalannya tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini sesuai dengan hak Allah yang ada pada suatu ibadah.
Jadi dalam suatu ibadah itu, dalam kita menjalankan ketaatan, ada hak Allah yang wajib dipenuhi, atau hak ibadah yang wajib kita penuhi. Nah, ini diantaranya adalah yaitu masyhad al-ihsan. Setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dia untuk mempersaksikan bahwa ibadah yang dia kerjakan bukan dan tidak lain melainkan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Saya ulang sekali lagi. Seorang yang mengerjakan ibadah, seorang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mempersaksikan, harus mengakui bahwa ibadah yang ia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan itu adalah bentuk kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Makanya kita bisa mengerjakan ketaatan karena Allah berbuat baik kepada kita. Dimudahkan, digerakkan hatinya, dilembutkan hatinya, sampai akhirnya ibadah itu terjadi pada kita, terlaksana oleh kita. Siapa yang karuniakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba, sekalipun dia sudah berusaha, sudah berdoa, tak boleh dia bersandar kepada usahanya, enggak boleh. Dia memang diharuskan untuk menjalankan sebab, tapi tetap enggak boleh bersandar kepada sebabnya. Tetap menyandarkannya kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu kata Allah. Apa-apa yang menimpamu dari berbagai macam kebaikan itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari perkara yang buruk maka itu dari dirimu sendiri. Nah, maka seorang itu ketika beribadah kepada Allah, ingat ibadah yang bisa dia kerjakan itu karena Allah yang berbuat baik kepada dia. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Nah, perhatikan kalimatnya. Ini yang menjadi sisi pendalilan apa yang kami sampaikan. Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di antara bentuk Allah berbuat baik kepada kita adalah Allah mudahkan kita beribadah. Allah mudahkan kita menjalankan ketaatan. Nah, ini di antara bentuk apa? Kebaikan Allah. Maka dari itu jamaah azani Allahu yakum, dikaitkan dengan kaidah yang ketujuh ini, seorang hamba sehebat apapun ibadahnya, seistiqomah apapun ketaatannya, enggak boleh dia menyandarkan kepada amalnya. Karena amal yang dia kerjakan sejatinya adalah karunia Allah. Maka bersandarnya kepada siapa? Kepada zat yang mengkaruniakan amal itu, Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, dan banyak hak-hak yang wajib dipenuhi, diantaranya itu kemudian merasa senantiasa kurang dalam amalnya, harus karena Allah, harus sesuai tuntunan Rasulullah, itu diantaranya. Ini bukan dua saja. Kalau dua kan syarat diterimanya. Tapi kalau hak-hak yang wajib dipenuhi dalam ibadah itu ada beberapa poin. Baik jemaah azanillahu yakum. Kemudian Syekh di sini mengatakan, dan jangan sampai dia terpedaya dengan ibadahnya. Nah, orang Pak bisa kalau istiqomah
bisa atau barangkali seringkali muncul dalam hatinya ujub, bangga diri. Maka di sini diingatkan kaidah yang ketujuh, orang itu kalau sudah istiqomah, sehebat apapun istiqomahnya, jangan bersandar kepada amalannya. Kenapa? Karena kalau bersandar kepada amalannya, nanti dia ujub, Pak. Dia terpedaya, dia tertipu dengan amalan tersebut. Wala bi kasrati dzikrihi lillah wala bi ghairi dzalika minat ta'at. Dan tidak terpedaya dengan banyaknya dia berzikir kepada Allah dan juga tidak dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jadi yang terpedaya. Orang sekali lagi kalau sudah istiqomah, ya jangankan bicara istiqomah, orang sudah ngaji, udah merasa udah paling hebat, Pak. Orang baru kenal sunnah, dia bersyukur, betul bersyukur. Tapi hati-hati jangan sampai terseret kepada yang namanya ujub. Kemudian dia berusaha mengamalkan amalan-amalan, berusaha dia istiqomah, nah semakin ujub dia. Karena qiyamnya yang istiqomah, karena siyamnya istiqomah, karena ngajinya istiqomah, karena sedekahnya istiqomah, dan berbagai macam ketaatan. Ingat, jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan sampai bangga diri, jangan bersandar kepada amalan tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim, yang diperintahkan dari hamba itu adalah istiqamah yang maknanya adalah as-sadad, yaitu lurus. Fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabah. Kalau dia tidak sanggup, maka hendaknya dia mendekati jalan tersebut. Fa in nazala anha fatafrid. Ya, fa in nazala anha fatafrid wal idha'ah. Nah, kalau orang sudah enggak istiqamah, sudah mulai menjauh, maka dia abai, dia lalai. Dia mulai jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saddidu wa qaribu. Luruslah dan mendekatlah. Wa abshiru dan bergembiralah. Wa abshiru dan bergembiralah. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu lan yudkhilal jannah ahadan amaluhu, karena sesungguhnya seorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Atau dengan terjemahan lain, sesungguhnya amalan itu tidak akan pernah memasukkan surga seseorang. Lalu maka para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, tidak pula dengan engkau ya Rasulullah. Maka qala, dia berkata, wala ana, demikian pula dengan aku. Maksudnya aku tidak masuk surga karena apa? Karena amalan. Illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfirah wa rahmah. Melainkan aku telah diliputi oleh Allah dengan ampunan dan karunia-Nya. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelas beliau saja, beliau tidak masuk surga karena amalannya, melainkan karena ampunan yang Allah berikan kepadanya dan karunia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis yang lain, hadis Tsauban, Rasul alaihi salatu wasallam berkata, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqamahlah kamu dan engkau tidak akan mampu. Nah, ingat ini Pak ya. Istiqamahlah kamu tapi kamu gak akan mampu. Wa'malu, dan beramallah. Anna khair a'malikum as-salah. Karena sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah apa? Adalah salat. Karena sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Baik.
Jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ini hadis yang sangat agung yang kalau kita kaji mendalam sangat syarat akan faidah. Kata Nabi, jadi Nabi perintahkan istiqomahlah, tapi kemudian Nabi kabarkan, tapi kamu gak akan mampu. Gimana ceritanya, Pak? Lakukanlah, tapi kalian gak akan mampu. Seolah-olah kontrak langsung, Pak ya. Kontradiktif. Kerjakan, tapi gak akan mampu. Jadi bagaimana memahaminya? Memahaminya adalah kita diperintahkan hanya berusaha. Coba. Tapi sehebat apapun usaha kita, kita tidak akan pernah mencapai yang namanya istiqomah tanpa belok sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri. Ini bicara sedikit ya. Karena ada orang yang jauh. Tapi intinya orang istiqomah seistiqomah apapun, pasti dia ada beloknya. Walaupun cuma sedikit. Walaupun memang gak jauh beloknya dari jalan yang lurus tersebut. Tapi pasti ada bengkoknya. Pasti ada lalainya. Pasti ada tergelincirnya. Pasti ada terpelesetnya. Pasti ada terjatuhnya. Sekalipun dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Untuk menggapai yang namanya keistiqomahan. Apa kaitannya kemudian dengan kabar Nabi SAW? Sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Apa kaitannya jamaah azanillahu yakum? Kaitannya adalah orang itu, kita Pak, kalau pengen istiqomah dalam amalan, yang pertama kali diperhatikan adalah salat. Itu kaitannya. Perintah istiqomah dengan kabar bahwasanya sebaik-baik amalan yang dikerjakan seorang hamba adalah salat. Kaitannya adalah kalau kita ingin istiqomah di jalan Allah, ingin istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, amalan yang paling kita perhatikan adalah salat. Karena Nabi kita SAW mengatakan, kalau salat seorang hamba itu baik, in khairan fa khairan. Kalau amal salat seorang hamba itu baik, maka amalan yang lain pun ikut baik. Tapi kalau amalan salatnya tidak baik, maka tidak baik pula. Dipastikan amal-amal lain tidak baik. Jamaah azanillahu yakum, ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW. Untuk tepat hadisnya, coba saya lihat dulu. Jadi di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang ahli qiyam, Pak. Ahli qiyam. Apa qiyam itu? Salat malam. Ya. Ahli qiyam. Ya, mudah-mudahan ketemu sebentar. Kalau tidak secara maknanya saja ya. Ahli qiyam. Secara makna saja. Dan disifati qiyamnya itu bagus kualitasnya. Tapi kemudian pagi harinya dia suka mencuri, Pak. Maka ada sahabat yang mengetahui akan perbuatan si fulan ini, diadukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, fulan, atau ada seorang laki-laki yang dia baik sholat malamnya, tapi juga jago malingnya. Baik malingnya. Maka apakah ada kebaikan oleh Rasulullah? Jadi seolah-olah kalimatnya seperti apa yang terkenal di tengah masyarakat kita. Apa itu? STMJ.
sholat terus tapi maksiat juga jalan. Apa maksud dari kalimat itu, Pak? Maksudnya apa coba? Intinya apa? Orang yang mengatakan ente mah STMJ sholat terus maksiat jalan. Maksud dari perkataan dia kepada kita misalnya atau perkataan kita kepada mereka, apa maksudnya? Apa maksudnya, Pak? Ya, percuma sholat juga kalau maksiat tetap jalan. Kan sholat biar mencegah orang dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi percuma sholat ente. Antum percuma sholat, Anda percuma sholat. Tapi maksiat masih jalan. Maka pola pikir kita dengan pola pikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Orang yang ibadahnya bagus tapi maksiatnya juga bagus. Ya, maksiat nggak ada yang bagus, maksudnya di sini terus maksiat gitu ya. Nggak ada maksiat yang bagus. Maksudnya istiqomah maksiatnya, Pak. Rutin, konsisten istiqomahnya. Maka pola pikir Nabi, lihat jawaban Nabi. Kalau sholatnya baik, maka diharapkan kelak sholatnya tersebut akan mencegah dia dan membuat dia meninggalkan pencuriannya tersebut. Padahal sahabat ini mengadukan apa? Ini gimana akan ada kebaikan dia sholat tapi nyuri. Itu pola pikir Nabi. Kita STMJ ini udah hapus dari kita, Pak. Jangan lagi. Jangan ada lagi antara kita kalimat STMJ ini, Pak. Ya, dengan maksud percuma sholat, nggak percuma, Pak. Rasul yang mengatakan tadi, fa inna khaira a'malikum as-shalah. Sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Berarti kalau kita ingin terhindar dari kekejian dan kemaksiatan, kemungkaran, berarti ada masalah dalam sholatnya. Maka PR-nya apa? Perbaiki kualitas sholatnya. Difahami? Perbaiki kualitas sholatnya. Insya Allah dengan izin Allah akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau nggak diperbaiki, nah itu STMJ itu. Sholatnya terus, tapi nggak berkualitas. Maka maksiatnya akan terus jalan juga. Sholatnya tidak akan menjadi pencegah dia melakukan kemungkaran dan kekejian. Bisa difahami? Diperbaiki. Ini pola pikir Nabi. Tidak ada kebaikan pada dia. Kalau sholat qiyamnya bagus, tadi kan kalimatnya ada kalimat dia jago qiyamnya, wahai Rasulullah, tapi pagi harinya jago juga nyurinya gitu. Kata Nabi, kalau sholatnya bagus, maka suatu saat akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Nah, demikian pula istiqomah. Orang yang pengen istiqomah, yang pertama kali diperhatikan dan diperbaiki adalah urusan sholatnya. Kalau tidak demikian, orang biasanya beralih sedekah. Oh, bakti sama orang tua. Oh, tapi sholatnya nggak diperhatikan. Bagaimana akan baik hubungannya dengan manusia kalau hubungan dengan Allahnya rusak? Kalau orang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka akan baik hubungannya juga dengan manusia. Makanya orang-orang yang akhlaknya, etikanya, adabnya jelek, sudah dipastikan tuh hubungan sama Allahnya nggak baik, Pak. Sudah pasti. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah akan menghantarkan hubungan baik kepada manusia. Betul nggak, Pak? Apa alasannya? Betul ya. Apa alasannya? Jangan iya aja kata Ustadz. Betul. Harus berani bantah Pak kalau salah. Salah Ustadz gitu berani. Salah atau betul tadi saya bilang? Salah atau betul? Betul. Nah, alasannya apa? Kenapa? Turunannya. Ya, pertanyaan saya, orang yang adabnya, etikanya, akhlaknya tidak baik kepada manusia, sudah dipastikan hubungan sama Allahnya juga nggak baik. Kenapa? Berarti sholatnya juga nggak baik. Ya baik. Ada jawaban lain? Ini dibalik. Dengan manusia nggak baik. Bukan dengan Allah nggak baik jelas.
Ibaratnya. Ya betul. Kalau kepada Allah nggak baik, berarti pada manusia pasti nggak baik. Nah sekarang dibalik. Kalau kepada manusia nggak baik, sudah dipastikan kepada Allah nggak baik. Nah alasannya gimana? Ayo silakan dicoba. Karena alasannya Pak. Perhatikan ya. Karena ketika kita berbuat baik kepada manusia, alasannya kita kerjakan karena siapa? Karena Allah, karena manusia. Karena Allah. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, alasan mendasar kita berbuat baik kepada mereka karena apa? Karena manusia. Karena Allah, maaf. Karena Allah. Maka orang yang dia tidak berbuat baik kepada manusia berarti rusak hubungannya dengan Allah. Kenapa? Allah yang perintahkan kita berbuat baik kepada manusia dan dasarnya karena Allah. Terserah nanti ketika kita sudah berbuat baik kepada mereka, sikap mereka kepada kita seperti apa, balasan mereka kita seperti apa, itu terserah mereka. Yang penting saya karena Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang penting saya karena Allah. Mau dapat balasan dari mereka atau tidak, yang penting Allah yang balas saya. Bahkan mau dibalas buruk pun gak masalah. Yang penting Allah yang balas baik kepada saya. Berarti apa? Hubungan dia dengan Allah baik. Kenapa? Yang penting Allah ridho sama saya. Paham ya? Tapi kalau sudah lihat, gak peduli dengan hubungan manusia. Gak peduli kepada kepedulian manusia. Padahal Allah yang perintahkan. Berarti sudah dipastikan hubungan dengan Allahnya tidak baik. Paham ya? Jadi jemaah azanillahu yakum, kembali kepada kaidah yang kita kaji ini, kaitan istiqamah dengan salat dan kaitan salat dengan bab istiqamahan. Baik jemaah azanillahu yakum ajma'in. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasannya istiqamah atau mendekati jalan keistiqomahan tidak akan menyelamatkan pada hari kiamat. Maka seseorang tidak boleh bersandar kepada amalannya. Jangan ujub dengan amalannya. Dan jangan memandang bahwasanya keselamatan dia karena istiqomah. Melainkan keselamatan dia yang dia dapatkan itu murni karena rahmat dari siapa? Rahmat dari Allah. Dan karena maaf dari Allah, juga karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Ini kalimat hadisnya tegas. Orang mendapatkan surga dan mendapatkan keselamatan dari neraka bukan karena keistiqomahan dia. Melainkan murni karena Allah yang rahmati dia. Murni karena Allah yang mengampuni dosa-dosa dia. Murni karena Allah karuniakan kepada dia sehingga dia masuk ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka. Karena ada orang yang masuk ke dalam surga tapi tidak dihindarkan dari neraka. Maksudnya apa? Masuk dulu neraka. Jadi karunia yang paling agung adalah dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka. Bagaimana sering kami sampaikan ya, tentang ayat dan hadis berkaitan dengan karunia yang paling tinggi bagi para penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah. Ya, sebagai pengingat untuk kita semuanya. Karena kaitannya dengan ini, orang itu bisa selamat dari neraka bukan karena istiqomah dia. Istiqomah meninggalkan maksiat, bukan. Orang bisa masuk surga bukan karena istiqomah dia beribadah kepada Allah, bukan. Tapi karena Allah yang rahmati dia. Ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, disebutkan dalam hadis yang sahih. Idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Hal turiduna syai'an azidakum?" Wahai para penghuni surga, maukah aku tambahkan untuk kalian dengan sesuatu?
Maka lihat penghuni surga, Pak. Ay Rabb, alam tudkhilnal jannah. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar. Nah, lihat karunia berikutnya. Dan engkau sudah selamatkan kami dari neraka. Artinya bisa jadi penghuni surga ini yang masuk ke dalam surga langsung, atau yang masuk neraka kemudian diangkat dimasukkan ke dalam surga. 2. Yang ketiga, wa tubayyid wujuhana, dan engkau membuat wajah kami bercahaya, bersinar, berseri-seri. 3, Pak, karunianya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, membuka tirai pembatas antara manusia hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka tirainya, kemudian mereka melihat wajah Allah. Jadi inilah yang disebut dengan tambahan nikmat atau puncak nikmat, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya bisa didapatkan, apa kuncinya? Apa kuncinya? Rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan kaidah ketujuh ini tidak ada makna yang bertabrakan dengan firman Allah. Ya, misalnya udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian kepada surga karena amalan yang kalian kerjakan. Kan begitu ya? Sedangkan hadis mengatakan apa? Amalan tidak membuat kalian masuk ke dalam surga. Coba ada yang mau jelaskan barangkali sebagai murojaah evaluasi, gimana korelasinya? Silakan, Pak. Tapi karena amalnya orang masuk surga. Tapi kata Rasulullah, amal nggak memasukkan ke surga. Itu tabrakan, jadi tabrakan, Pak. Maksudnya tabrakan makna itu seolah-olah kata Rasulullah, amal kalian tidak membuat kalian masuk surga. Ini amal yang diterima, Pak. Tapi dalam banyak ayat Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Orang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Berarti surga diraih karena apa? Iman dan amal. Tapi kata Nabi dalam hadis lain, amal enggak memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi gimana? Baik, silakan. Karena amal tersebut yang menjadi sebab untuk meraih rahmat Allah. Itu jawabannya, betul. Jadi amal fungsinya sebagai apa? Sebagai apa? Penyebab mendapatkan apa? Meraih rahmat Allah. Tapi orang masuk surga karena apanya? Karena apanya? Karena rahmatnya, bukan karena amalnya. Kenapa? Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya? Padahal amal juga meraih rahmat Allah. Kenapa, Pak? Betul. Tapi kenapa dimasukkannya karena rahmatnya? Bukan karena amalnya. Kan ini ada kaitannya. Amal mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah masuk surga. Kenapa nggak bilang rahmat aja langsung, amal aja langsung masuk surga? Kenapa? Karena rahmatnya. Karena Allah yang menyebabkan dia melakukan amal. Itu diantaranya, Masya Allah. Bagus. Ini ada jawaban yang lebih pas. Gitu. Nah, itu jawabannya. Masya Allah. Sering sama kayak akal Anda ya. Masya Allah. Karena amal, Pak, sehebat apapun kita, dan sebanyak apapun ibadah kita, sekalipun dipanjangkan umurnya sama seperti Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, semuanya isinya amal soleh, gak ada sedetik pun bermaksiat kepada Allah,
maka tidak sebanding dengan surga Allah yang sifatnya kekal selama-lamanya. 950 tahun dengan waktu yang sama, yang lama. Sebanding nggak Pak? Nggak sebanding Pak. Enak aja Pak ya. Orang misalnya karena ngerjain ini langsung naik jabatan misalnya Pak. GM-nya diganti-ganti. Ini lulusan SD aja nggak lulus. Oh nggak sebanding Pak. Tapi karena yang punya perusahaan bapaknya. Bapaknya merahmati anak ya, betul nggak Pak? Ini kan anak gue nih, gitu kan? Ini kan anak saya, gimana saya lah? Kasihan lah dia. GM-nya ganti. Kenapa berarti Pak? Karena soal jawabannya atau karena rahmat bapaknya? Karena rahmat bapaknya. Karena nggak sebanding antara ini kelulusan SD, GM-nya S3, bahkan profesor. Nggak sebanding. Di amalan kita Pak nggak sebanding dengan karunia surga yang Allah sediakan untuk kita. Maka dari itu rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Adapun hadis yang terkait dengan kisah seorang hamba yang dalam tanda kutip protes sama Allah, memang sebagian ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadisnya. Kita tahu Pak ya, ada orang yang dimasukkan ke dalam surga protes sama Allah. Adkhil abdi al jannah birahmati. Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Maka hamba ini ketika mendengar ucapan Allah tersebut berkata, adkhilnil jannah bi amali. Wahai Allah, masukkan aku ke surga dong karena amalku, bukan karena rahmatmu. Maka kata Allah, karena rahmatku, bukan karena amalmu. Maka kemudian Allah mengatakan kalau begitu masukkan dia ke dalam neraka. Nggak mau dia. Ya sudah, masukkan ke dalam surga. Allah buktikan. Coba buktikan wahai malaikat. Lihat timbang, apa yang ditimbang? Apa amalannya? Apa yang ditimbang sama malaikat ini? Bukan. Hah? Bukan. Apa? Nikmat melihat. Allah perintahkan malaikat timbang nikmat melihatnya saja. Dengan seluruh amal-amal soleh yang pernah dia kerjakan. Ternyata nggak sebanding Pak. Allah kasih nikmat dan dia mengerjakan ibadah. Ditimbang nggak bisa mengalahkan nikmat melihat itu Pak. Itu baru nikmat melihat. Belum nikmat mendengar. Belum nikmat berucap. Belum nikmat berjalan. Belum nikmat menyentuh. Belum nikmat lain-lain. Dan termasuk nikmat ibadah yang Allah kasih kepada dia. Maka kemudian kalah Pak. Akhirnya dia mengatakan, ya Rabb adkhilnil jannah bi rahmatik. Ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam surgamu karena kasih sayangmu, bukan karena amalanku. Jelas Pak ya? Surga yang selama-lamanya, surga dengan berbagai macam kenikmatannya, surga yang lebih luas daripada langit dan bumi. Gak sebanding dengan amal-amal kita. Apalagi kita beneran nih Pak. Yang dosanya pun bisa jadi lebih banyak daripada amalan kita. Tapi karena Allah ampuni dosa kita, Allah tutup aib kita, ibadah yang sedikit diterima sama Allah, Allah berikan kasih sayang kepada kita mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu kaidah yang ke-7 ya. Baik, kemudian kaidah yang ke-8. Samratul istiqamah fid dunya, buah dari keistiqomahan di dunia, yaitu adalah al-istiqamah ala sirati yaumal qiyamah. Yaitu orang tersebut akan istiqomah di atas sirat pada hari kiamat. Tahu sirat Pak? Apa itu sirat? Jembatan yang dibentangkan di atas permukaan jahanam. Yang dibentangkan di atas permukaan jahanam. Orang yang akan selamat sudah pasti jatuh ke neraka jahanam. Tapi kalau orang selamat, maka kemudian dia akan masuk ke dalam surga dengan berbagai macam caranya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat tidak berlari, ada yang secepat ripan mata, ada yang merangkak, ada yang menyeret-nyeret pantatnya, dan lain-lain. Ada yang bergelantungan, sebagian tubuhnya terbakar, tapi akhirnya masuk surga.
ada yang terjatuh. Ya, nanti disebutkan dalam hadis. Baik, sekali lagi artinya orang yang istiqomah di dunia, buahnya nanti pada hari kiamat dia akan istiqomah lurus untuk berjalan di atas sirat, kemudian akhirnya masuk ke dalam surga. Itu buah keistiqomahan di dunia. Maka balasan utamanya adalah kelak pada hari kiamat. Itu paling utamanya, ya. Syekh mengatakan, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah di dunia menuju jalan yang lurus, maka dia akan diberikan petunjuk di akhirat pada jalan yang lurus. Itu jalan atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Pada hari kiamat, yunsabu siratun. Jembatan tersebut dibentangkan Allah alamat di jahanam. Ahadun minas saif. Ya, ahaddu minas saif. Yang mana jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang. Wa adaqqu minas sya'ar. Dan lebih lembut, lebih halus daripada rambut. Lebih tipis daripada rambut. Masuk akal nggak kira-kira? Orang bisa jalan di atas pedang yang lebih tajam, di atas sesuatu yang lebih tajam daripada pedang dan yang lebih tipis daripada rambut. Gimana, Pak? Jinjit aja nggak akan bisa gini, Pak. Jempolnya doang nggak akan bisa. Jatuh semua kalau bayangan kita, Pak, ya. Itu nggak, Pak? Jawabannya karena Allah yang membuat manusia itu bisa berjalan. Gimana aja, Pak? Kita lihat hewan-hewan aja, Pak, di dunia, Pak, ya. Ada yang jalannya begini, ada yang jalannya mundur, ada yang jalannya nyeret-nyeret, gitu, Pak, ya. Siapa yang membuat dia berjalan dengan berbagai macam caranya itu? Siapa? Allah. Maka Allah mampu membuat manusia bisa berjalan di atas sirat tadi. Kalau nggak mampu, berarti dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah dan masuk ke dalam neraka jahanam. Perkataan ini, ya nanti kita jelaskan juga. Perkataan bahwasanya jembatan neraka jahanam itu lebih halus atau lebih tajam daripada pedang dan lebih halus atau lebih tipis daripada rambut, ini sebetulnya hadisnya mauquf, Pak. Hadisnya kepada perkataan sahabat saja. Tapi perkataan sahabat, perhatikan. Tapi perkataan sahabat, kalau itu berkaitan dengan perkara ghaib, dihukumi marfu'. Kenapa? Karena sahabat nggak mungkin berijtihad dalam masalah-masalah yang gaib. Jadi pasti kalau sahabat berkata demikian, sekalipun hadisnya terputus tidak sampai kepada Nabi, riwayatnya, tapi hanya sahihnya sampai perkataan sahabat, tapi dihukumi perkataan Nabi. Kenapa? Sahabat nggak mungkin ngarang masalah apa? Yang gaib. Paham apa? Paham ya? Jadi hadis itu kan ada marfu, perkataan Nabi, mauquf, perkataan sahabat, maqtu', perkataan tabi'in. Begitu, Pak. Ya. Nah, yang mauquf ini, jemaah hadirin azani Allah wa iyyakum, ada beberapa hadis yang mauquf tapi dihukumi marfu'. Ya, contohnya dalam perkara ini. Sekali lagi alasannya dalam masalah akidah dan dalam masalah perkara gaib, sahabat nggak mungkin ngarang. Pasti itu pernah didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, manusia diperintahkan untuk melewati jembatan tersebut. Dan mereka berbeda-beda dalam cara berjalannya, dalam cara melewatinya. Nah, perbedaan ini terjadi, kata beliau, karena perbedaan amal-amal dan keistiqomahan dia saat hidup di dunia ketika mereka menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi semakin dia lurus ketika menempuh jalan Shiratal Mustaqim di dunia, maka semakin lurus pula dan semakin cepat pula ketika dia menempuh jalan yang lurus yang ada di atas neraka jahanam. Itu buah, ya, hasil daripada istiqomah di dunia yang dipetik kelak pada hari kiamat.
Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang diberikan petunjuk di dunia ini menuju jalan Allah yang lurus, yang dibawa oleh para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan Al-Quran yang telah diturunkan atau kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Jadi menempuh jalan Allah itu dengan dua, dengan Quran dan Sunnah, begitu. Dengan syariat Allah dan syariat Nabi. Maka dia akan diberikan petunjuk nanti di sana, di jalannya Allah Subhanahu, di jalan Shiratal Mustaqim yang akan menghantarkan dia ke dalam surga. Wadara sawabihi, dan tempat dibalasnya amalan-amalan, yaitu pahalanya. Wa ala qadri thubuti qadamil 'abdi 'ala hadha sirat alladhi nasabaha Allahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubuti qadamihi 'ala siratil mansub 'ala mati jahannam. Dan kadar dia selamat, kadar dia cepat, kadar dia mudah perjalanan di atas sirat tersebut tergantung kadar keistiqomahan dia ketika di dunia. Ya. Baik. Kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, di antara mereka ada yang secepat kilat, tadi sebagaimana kita sampaikan. Dan di antara mereka ada yang secepat lipan mata. Ada yang secepat angin. Ada yang seperti penunggang kuda atau penunggang hewan. Kemudian ada yang berjalan lambat. Ada yang berlari cepat. Kemudian ada yang berjalan. Ada yang kemudian juga merangkak. Ada yang makhdush. Makhdush itu apa? Bakar sebagian tubuhnya, tapi musallam, tapi dia juga selamat. Jangan kita berpikir, nggak apa-apa deh, yang penting selamat ujung-ujungnya. Ini bodoh ini Pak orang. Ya, bodoh karena orang dunia aja Pak. Nggak apa-apa, yang penting hidup, miskin juga nggak apa-apa. Pasti orang kalau tanya apa mikirnya? Kaya, soleh, gitu kan? Begitu kan pasti mikirnya. Ada yang penting hidup dah, nggak apa-apa. Itu kalau udah nasibnya gitu. Baru mau nggak mau dia jalankan kehidupan itu. Tapi kalau ditanya pengennya apa? Ya, pengennya nikmat. Jabatannya tinggi, tinggal kipas-kipas, enak gitu. Nah ketika surga, apa-apa yang penting masuk surga, kebakar dulu deh, nggak apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, ini beberapa model dan macam-macam orang ketika dia berjalan di atas jembatan neraka jahanam tersebut. Dan sebagian mereka ada yang akhirnya terjatuh dan tergelincir ke dalam neraka. Nasallallahu salamah wa afiyah. Baik. Maka dari itu kata Syekh, hendaknya perhatikan syubhat dan syahwat. Nah, Pak. Jadi intinya ya saya biar nggak perlu terjemah bahasa Arab terjemah. Jadi Pak, di dunia ini Bapak Ibu sekalian, orang yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim, menjalani Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, dia berusaha istiqomah. Dan biasanya menyimpang baik ke kanan ataupun ke kiri karena apa? Karena syubhat atau syahwat. Orang yang dia sudah mulai berjalan. Jadi ada dua Pak. Ada orang yang tahu jalan, ini jalan Shiratal Mustaqim ini. Dan dia butuh hidayah untuk bisa menggapai ini. Demikian pula orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus butuh hidayah agar sampai ke tujuannya. Paham Pak? Nanti mungkin di pembahasan berikutnya ya kalau tidak salah. Jadi ada hidayah menuju jalan, ada hidayah menuju alamat tujuan. Paham Bapak Ibu? Contohnya, jalan ya ke rumah saya lah. Universitas Pakuan misalnya Pak. Kita tahu jalannya kemana. Tapi nggak mesti tahu tujuannya sampai mana. Maka yang kita butuhkan dua perkara. Jalannya kemana, tujuan akhirnya di mana. Jelas? Begitu pula orang yang menempuh jalan Shiratal Mustaqim. Jalannya yang mana nih? Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Betul nggak Pak? Tapi ketika menjalani itu tahu Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat. Tapi ketika menjalaninya apakah terus lurus?
Enggak. Bisa jadi ada syubhat yang menyambar kehidupannya sehingga dia belok. Atau syahwat yang menggelincirkan dia jalan-jalan yang lurus. Maka kata Imam Ibnu Qayyim dan kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, tergantung kadar menyambar syubhat atau syahwat kepadanya ketika dia hidup di dunia. Kalau syubhat dan syahwat seringkali menyambar dia kehidupan dunia, begitu pula nanti ketika di atas neraka jahanam, di atas jembatan neraka jahanam. Karena syubhat berarti nanti terkena apa? Kait dari besi yang ujungnya bengkok dan penuh dengan duri yang menyambar manusia setiap yang berjalan di atasnya kalau dia terkena syubhat dan syahwat ketika di dunia. Bisa dipahami? Ya, ini jadi tergantung. Tapi kalau tidak kena syubhat, tidak kena syahwat, ya terus lurus. Makanya ada yang tadi secepat kilat, ada yang sekejap mata dan seterusnya. Nah, jamaah azanillahu iyyakum ajmain. Terus kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Kan kita pernah tergelincir karena syahwat, Pak ya, atau tergelincir karena syubhat. Maka tidak ada jalan lain kecuali apa? Taubat kepada Allah. Kalau taubat seolah-olah kita tidak pernah terkena syubhat, seolah-olah kita tidak pernah tergelincir karena syahwat, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa bagi orang-orang yang bertobat. Kalau taubatnya benar, kalau taubatnya dijalankan dengan taubatan nasuha. Ya, baik. Jemaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana sifat daripada pengait besi tersebut yang ada di atas neraka, yang ada di atas jembatan neraka jahanam. Dan demikian pula dengan sifat jembatannya seperti apa. Ya, karena ada beberapa sifat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tersisa 2 kaidah lagi insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Untuk tidak sholat lagi di situ, harus tahu dulu apa maksiatnya. Mengancam anak-anak. Oh, baik. Tapi dia suka sholat gitu ya, berjamaah mungkin ya. Baik. Bagaimana sikapnya atau apa hukumnya seperti itu? Baik. Orang suka sholat, tapi ternyata orang ini yang membahayakan anak-anak. Ya misalnya khawatir menyodomi dan lain-lain begitu ya. Maka ya sikap kita untuk mencegah dia dari perbuatan keji tersebut tidak salah. Ya, tidak salah. Artinya kita tidak memerintahkan dia untuk berhenti sholat. Atau kita tidak memerintahkan dia untuk berhenti berjamaah sholat. Tapi kita hanya menganjurkan, memerintahkan dia sebagai kehati-hatian dan kewaspadaan untuk pindah berjamaahnya di tempat lain. Mungkin diarahkannya begitu. Jangan sampai dia disuruh berhenti sholatnya atau disuruh jangan sholat berjamaah udah di rumah aja karena bahaya. Jangan. Ya barangkali dia bisa disuruh di tempat yang mungkin minim anak-anak atau anak-anaknya yang terpantau, terjaga. Seperti itu saja. Jangan diperintahkan untuk berhenti sholat atau berhenti berjamaah karena bagaimanapun dosanya tetap tidak menggugurkan kewajiban dia untuk berjamaah sholat. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu tindakan yang tepat sebagai solusi agar dia juga tidak meninggalkan kewajiban dia. Yang kita harapkan ya mudah-mudahan dengan sholatnya dia itu bukan modus sholatnya begitu Pak. Dia pura-pura sholat berjamaah tapi ternyata cari korban misalnya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, kita tetap harus ada sisi husnudonnya juga kepada manusia.
Ya, seburuk apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan. Ya. Kalau selama apa yang diperbuat yaitu tidak mengurangi keabsahan sholat, maka tidak masalah. Ya. Adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam, maka itu bebannya kepada dia. Kita sebagai makmum tidak terkena beban itu. Ya, misalnya sholat Jumat yang biasanya isinya bahasa Arab aja, Pak. Ya. Sebetulnya nggak masalah pakai bahasa Arab dan memang hukum asalnya bahasa Arab gitu. Cuma karena masyarakat kita tidak paham dengan itu, maka para ulama menjelaskan boleh dengan bahasa masing-masing. Ya, hukum asalnya memang afdol pakai bahasa Arab, tapi jamaahnya siapa yang paham kalau gitu. Gitu ya. Nah, jadi sah-sah saja. Akan tetapi kalau ada kesalahan, ya misalnya ada perkara-perkara yang biasanya di luar syariat, ya, yang keluar dari syariat, maka itu dosanya kepada mereka dan tidak kepada kita. Tapi ingat, itu selama bukan yang membatalkan keabsahan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan. Firman Allah, ihdinas shiratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Apakah itu termasuk doa untuk meminta keistiqomahan? Jawabannya apa? Ya, bahkan di awal pengajian kita. Ya, mungkin Bapak belum hadir ya. Di awal pengajian kita, doa satu-satunya yang kita diwajibkan sama Allah adalah doa minta istiqomah. Bapak kan meminta turunan, meminta istri, meminta apa, itu kan nggak wajib Pak ya. Tapi kalau minta istiqomah wajib hukumnya Pak. Kenapa wajib? Karena kalau nggak baca doa itu, sholat kita nggak sah Pak. Betul nggak? Karena sholat harus baca apa? Al-Fatihah. Dan dalam Al-Fatihah ada doa yang isinya apa? Minta keistiqomahan. Jadi itu doa diwajibkan sama Allah. Minimal 17 kali setiap hari. Minimal itu Pak. Kalau nggak langsung kita baca, setidaknya kita mengaminkan. Jadi makmum, amin. Berarti kan sama. Wajib kita mengaminkan itu. Gitu Pak. Jadi itu termasuk doa mohon keistiqomahan di jalan Allah. Itu jalan siratal mustaqim. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan ada lagi dari ibu-ibu? Tidak ada. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik. Cukup Pak ya? Cukup. Jadi ditulisnya jam 8 Pak Saiman ya. Ditulisnya jam 8 Pak ya. Tapi tumben hari ini saya tunggu dulu Pak yang datang. Makanya saya masuk ketika sudah mulai ngumpul. Ya. Tapi memang itulah kebiasaan kita ya. Makanya Indonesia saya sering bilang. Indonesia itu negara yang paling besar penghasil karetnya. Karena kajian aja pada ngaret. Betul Pak ya. Kalau saya sudah datang 15 menit sebelum sudah di sana saya. Tapi sengaja memang buat istirahat. Karena kalau Sabtu ketiga saya berhenti Pak pada subuh. Baru nyampe rumah, salim sama istri udah berangkat lagi Pak. Gitu ya, berangkat ke sini lagi. Apalagi dikhawatirkan macet ya. Jadi saya nunggu dulu tadi jamaah masuk. Kemudian dimulai ya. Tidak masalah ya, 5-10 menit ya kita tunggu saja dulu.
Tapi jangan jadi kebiasaan. Akhirnya nanti kata Ustaz nggak apa-apa, akhirnya setengah jam nanti saya nunggunya. Ya, jangan sampai jadi kebiasaan. Nah, ini juga sebagai nasihat. Ada sebuah nasihat dari seorang ulama. Jadi keberkahan ilmu itu tidak didapat kecuali dengan 3 kalau tidak salah. Yang pertama, dia tidak datang terlambat. Itu yang pertama. Kemudian dia fokus ketika gurunya menerangkan. Tapi ini yang ketiganya saya lupa. Itu yang pertama ya. Maksudnya dari 3 perkara ini yang saya ingat ada 2 ini. Tidak datang terlambat ketika menghadiri pelajaran. Kemudian yang kedua, fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru atau penyampai. Yang satu lagi saya lupa ya, apakah niat ikhlas atau apa, saya lupa ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.